Oke, jadi gue baru aja unboxing microphone condenser dari Noir, yaitu Noir Vox. Microphone condenser Noir Vox ini punya beberapa fitur yang mereka unggulin. Yang pertama ada dua jenis pattern penangkapan suara, ada yang cardioid, ini yang di kiri, dan kanan itu omnidirectional. Bisa dilihat ini kalau cardioid dia fokusnya menangkap dari depan sama samping, dan dari belakang itu kurang gede ya, kurang sensitif untuk belakang. Nah kalau ini omnidirectional, dia sekeliling si mikrofon itu bakalan ketangkap suaranya. Dan juga dia bisa ngubah jadi warna-warna RGB-nya. Dan ini bagus buat kalian yang misalkan mau live streaming atau mau bikin konten yang butuh RGB gitu ya. Kan mungkin banyak orang yang suka sama tipikal RGB kayak gini ya. Kalau nggak salah ada 11 tipe RGB yang ditawarkan oleh si Noir. Setelah gua nge-unboxing, si Noir Vox ini cuma ngasih 3 set doang ya. Yang pertama ada si mic-nya, ada kabel nih yang sekarang lagi gua pakai, dan ada si buku manual. Untungnya buku manual ini udah tersedia dalam bahasa Indonesia ya. Bisa dilihat di sini ada 11 multi RGB dynamic light effect, jadi bisa ada 11 varian light effect. Dan untuk warnanya ada 2, sama putih sama si hitam. Kenapa gue milih putih? Karena bagus aja dilihatnya, bersih gitu. Tipikal Noir Vox ini dia tinggal plug and play, bisa di laptop, bisa di smartphone. Dan tipikal kabelnya yang tadi dia tipikal 2-in-1, jadi bisa langsung masuk di Windows atau bisa langsung ke smartphone. Untungnya Apple sekarang udah pakai Type C, jadi kalian nggak butuh USB lain lagi buat collecting. Jadi tinggal plug and play aja, bahkan di iPhone sekalipun. Gua mau ngasih tahu sedikit fitur-fitur yang ada di mikrofonnya ya. Kita deketin sedikit. Yang pertama, kalian lihat di sini ada si biru-biru ini. Nah, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika dia munculkan warna biru, itu berarti modenya normal. Ketika munculin warna, nah tadi ketika muncul warna merah itu mute, jadi nggak ada suara yang ditangkap sama si mikrofon. Dan ketika kita tahan lama atasnya, bakal muncul warna hijau, dan hijau ini yang berarti dia udah ada di mode yang namanya noise cancelling. Buat kalian yang mungkin suaranya nggak kedengeran, mungkin gue deketin lagi suara gue. Nah, tipikal noise cancellingnya ini terlalu jelek ya menurut gue, karena dia nggak jadi memecahkan suara yang seharusnya tuh lebih bagus. Jadi gue lebih suka pakai si mode normal. Cara mengubahnya ini ada di bagian atas. Di bagian atas itu ada sebuah tombol kecil ya, karena kalau kalian pencet sekali itu bakalan munculin warna merah yang berarti mute. Tapi kalau kalian tahan akan memunculkan warna hijau yang berarti mengaktifkan noise cancelling. Kalau tahan lagi bakalan muncul warna biru. Oke, untuk fitur kedua ada di bagian tombol bawah. Bagian tombol bawah ini kalian tahu ya, tadi udah gue liatin, dia cuma untuk merubah tipikal si RGB-nya. Banyak banget ini tipikal RGB sampai 11, jadi kalian tinggal pilih sesuka hati kalian aja. Nah, yang kedua ada di omnidirectional. Kalau kita kiriin dia makin sensitif untuk si cardioidnya, dan kalau ke kanan dia omnidirectional. Coba ya kita tes ya, kita putar ya. Tes 12 ini pengujian Noir Vox dengan tipikal omnidirectional. Tes 12 gimana suaranya? Tes 12. Dan ini kan udah omnidirectional. Kalau kita coba ke cardioid, cek 12 ini adalah tipikal pattern cardioid di Noir Vox. Gimana suaranya? Aduh, ini kayaknya bakalan ada suara-suara dari tangan gue ya. Cek 12. Coba cek lagi kita.
unidirectional. Cek 12, cek 12, cek 12, cek 12, cek 12, cek 12, cek 12. Nah, kalau misalnya kita ke tengah nih, kan di tengah ada pilihannya juga nih. Nggak fokus. Kan di tengah ada pilihan juga nih. Ininya, si tombol ininya atau klik tombol atasnya. Kalau gue sih lebih super easy. Nah, yang kedua ini ada fitur namanya monitoring. Jadi kalian bisa ngedengar suara kalian sendiri via monitor. Karena di belakangnya, kalau kalian lihat belakangnya, ada dua lubang. Ada lubang jack. Bentar. Ada dua lubang, jadi ada lubang jack 3,5 mili sama ada lubang USB Type C. Kalian jangan salah, karena kalau USB Type C ini untuk mikrofonnya, untuk mikrofon menangkap suaranya, dan jack ini untuk si mikrofon mengeluarkan suara. Jadi kita bisa mendengarkan dari si mikrofon ini melalui lubang jack 3,5 mili ini. Misalnya kalian punya asisten atau punya teman yang buat monitoring si suaranya, itu pakai si plug and play yang monitoring tadi, pakai jack 3,5 mili. Oke. Jadi suara Nah, gue suka ketukar ya antara muter yang monitoring sama yang muter si cardioidnya. Oke, sekarang kita mau ngetes si mikrofon sama suara noise ya. Samping gua ada kipas dan gua mau nyalain kipasnya. Oke, kipasnya di samping gua dan gua nggak tahu nih bakalan kedengeran apa enggak. Oke, kedengeran ya. Ini dengan kondisi noise cancelling non aktif. Oke, sekarang kita coba noise cancelling aktif. Oke. Ini noise cancellingnya udah aktif, tapi minusnya gua harus ngomong deket banget buat kedengeran. Sayangnya gua agak jauh, jadi gua harus gedein volumenya. Oke. Untuk suara kipasnya kayaknya nggak kedengeran sih pas gua monitoringnya. Tapi jarak sejengkal gini suara gua nggak kedengaran malah. Kita balikin lagi ke mode normal. Kayaknya mode normal aja sih makanya ya.